Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengantar ilmu hukum. Sebenarnya manusia dalam kesehariannya itu, baik sadar apa tidak sadar, mereka sudah berhadapan dengan hukum. Karena manusia pada prinsipnya itu menurut hukum, semenjak dalam kandungan ibunya itu sudah dianggap sebagai subjek hukum. Di sini subjek hukum adalah manusia. Kemudian lalu timbullah apa sih yang disebut dengan hukum? Nah, dapat dikatakan bahwa dari dulu sampai saat ini hukum itu belum ada yang menemukan definisi hukum secara umum. Kenapa sih kok belum ada? Ya karena masalah yang dicakup oleh hukum itu sangat luas, sehingga masing-masing orang memandang hukum menurut sudut pandang mereka masing-masing. Kemudian pendapat orang mengenai hukum itu kan pasti beragam, banyak lah. Di sini kan tergantung dari sudut mana orang itu memandang hukum ini seperti apa. Nah, kemudian ada seorang ahli dari Jerman yang bernama Immanuel Kant. Ini menyatakan not suci di Juristen eine Definition ihre Begriff van Recht, yang artinya itu bahwa sama saja para sarjana mencari definisi tentang hukum. Nah, maksudnya itu mereka pun yang para sarjana ini sulit untuk menemukan definisi tentang hukum. Kebanyakan sih mereka yang sarjana mendefinisikan hukum itu sebagai sekumpulan asas, kaidah ataupun peraturan. Kemudian ada definisi hukum menurut DRSE Utrecht. Di sini menurut beliau, hukum itu merupakan semua peraturan-peraturan, perintah ataupun larangan yang mengurus semua tata tertib masyarakat, dan itu harus ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat. Contohnya aja dalam tata tertib lalu lintas. Nah, di sini misalkan ada orang yang berkendara itu tidak menggunakan helm, maka mereka itu akan dikenakan sanksi berupa denda supaya mereka tidak mengulangi lagi pelanggaran yang dilakukan oleh orang tersebut. Kemudian ada tujuan hukum menurut DRM Soebagio SH dan Slamet. Di sini menurut beliau tujuan hukum adalah secara universal untuk mewujudkan perdamaian, keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Kemudian ada tujuan hukum yang secara umum, yaitu untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai, kemudian memberikan petunjuk bagi orang-orang dalam pergaulan masyarakat, untuk menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada semua orang, kemudian sebagai sarana penggerak pembangunan. Kemudian ada asal mula hukum. Nah, di sini manusia itu sudah dikodratkan sebagai makhluk sosial, makhluk yang selalu ingin hidup bersama dengan manusia lainnya. Kemudian di dalam kehidupan manusia itu pasti mempunyai kepentingan sendiri yang tidak selalu sama dengan kepentingan orang lain. Nah, dari perbedaan kepentingan tersebut lalu timbullah konflik dan memungkinkan perpecahan yang bisa mengganggu keserasian hidup atau ketenangan hidup bersama. Nah, lalu timbullah kaidah atau norma untuk mengatur hidup dan memberi petunjuk bagaimana sih kita harus bertingkah laku di dalam masyarakat. Di sini ada norma-norma kehidupan. Nah, norma sendiri itu artinya adalah aturan dan kaidah. Kemudian norma tersebut dibagi menjadi dua, ada norma-norma non-hukum dan norma hukum. Norma-norma non-hukum sendiri di sini ada norma kepercayaan, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Nah, norma kepercayaan sendiri di sini lebih menekankan pada ajaran dan keyakinan hidup pada agama mereka masing-masing. Kemudian ada norma kesusilaan. Di sini norma kesusilaan itu adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Misalnya aja ketika dia ingin berbohong. Nah, padahal hati nurani mereka ini ingin
kata-kata sebenarnya. Kemudian jika dia mengikuti kata hatinya dia, maka dia sudah melakukan hal yang benar. Nah, secara nggak langsung dia sudah melakukan norma kesusilaan. Nah, contohnya aja, kita tidak boleh menyakiti hati orang lain, selalu menghargai dan menghormati orang lain, jangan membenci sesama, kemudian berlaku jujur dan tidak berbohong. Nah, dalam norma kesusilaan ini kan itu merupakan berasal dari hati nurani manusia. Nah, apabila mereka ini melanggar norma kesusilaan, maka secara nggak langsung mereka itu akan timbul perasaan menyesal atau penyesalan. Kemudian ada sifat dan ciri-ciri hukum. Pertama, sifat hukum itu adalah memaksa. Di sini contohnya aja dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, dalam Undang-Undang Hukum Pidana tersebut kan ada berupa sanksi, entah itu denda, kurungan, penjara ataupun pidana mati itu bagi orang yang melanggarnya. Kemudian ada sifat yang mengatur. Di sini sifat mengatur itu contohnya aja dalam Undang-Undang Lalu Lintas, yang tujuan utamanya itu kan untuk mengatur lalu lintas atau tertib. Kemudian di dalam undang-undang tersebut ada sanksinya, yang apabila tidak dipatuhi oleh orang maka akan dikenakan sanksi yang tegas. Untuk tujuannya itu supaya peraturan tersebut ditaati oleh masyarakat. Dan ada sumber-sumber hukum. Di sini sumber hukum itu adalah sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang jika dilanggar itu akan mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Kemudian ada sumber hukum material, yaitu merupakan sumber hukum yang dapat ditinjau dari berbagai segi sejarah, ekonomi, filsafat, dan kemasyarakatan. Kemudian ada sumber hukum formal. Sumber hukum formal sendiri ada undang-undang, kostum, dan traktat. Traktat itu adalah perjanjian antar negara yang internasional. Kemudian ada keputusan hakim atau jurisprudensi dan pendapat para sarjana atau doktrin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pengantar ilmu hukum ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.